Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas ergonomi K3D, ingin menjelaskan tentang desain alat kerja, prinsip, dan aplikasi. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 6, yaitu beranggotakan Syifanita Rizka Dewi, Aulia Salwadina, Sarah Nurkhaliza, dan saya sendiri Aditya Ferdiansyah. Subpokok bahasan kita ada 4. Yang pertama, prinsip-prinsip perancangan hand tools. Yang kedua, prinsip-prinsip perancangan power tools. Yang ketiga, prinsip-prinsip perancangan alat pelindung diri atau APD. Yang keempat, kesimpulan. Pertama, ada prinsip-prinsip perancangan hand tool. Hand tools merupakan suatu alat yang digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaan atau aktivitasnya yang tidak mungkin dilakukan dengan hanya menggunakan anggota tubuh saja. Contoh hand tools adalah palu, kapak, dan obeng. Selanjutnya ada dampak penggunaan hand tool. Bentuk penyesuaian yang terlalu ekstrim dapat membuat handle menjadi tidak nyaman jika digenggam dengan cara yang berbeda dari yang diharapkan oleh perancang alat. Dampak umum yang dapat dirasakan terjadi pada jaringan otot. Jika handle terlalu kecil, tidak banyak energi yang dapat digunakan dan tekanan jaringan otot lokal yang besar dapat terjadi. Tingkat aktivitas otot pada tangan dan resultan tarikan tendon bergantung pada pengaturan genggaman serta antropometri tangan dan pergelangannya. Selanjutnya ada panduan perancangan untuk hand tools. Yang pertama, sesuaikan pegangan untuk membantu genggaman. Distribusikan gaya di sepanjang tangan dan hindari konsentrasi gaya pada satu area kecil. Kedua adalah perkirakan ruang jarak pegangan untuk mengoptimalkan grip span. Grip span adalah jarak antara dua pegangan yang butuh digenggam dengan kekuatan. Kekuatan genggam wanita sama dengan setengah dari pria dan terdapat variasi nilai kekuatan genggam pada gender yang sama. Jika pegangan berbentuk melingkar, diameter optimal untuk menghasilkan kekuatan genggam maksimum adalah sekitar 4 cm atau 1,57 inci. Ketiga, perkirakan ruang bagi jemari. Hal ini dilakukan untuk keamanan pada saat pengoperasian. Analisis penggunaan dan data antropometri jari tangan dapat digunakan sebagai panduan. Keempat, minimasi tegangan yang terkonsentrasi pada jaringan lunak. Tegangan yang terkonsentrasi pada area kecil di telapak tangan dapat mengganggu aliran darah dan fungsi syaraf. Lalu hindari penggunaan pegangan yang kecil, sempit, dan pendek. Terakhir, lindungi tangan dari energi luar. Pegangan harus dapat melindungi tangan dari energi luar seperti panas, dingin, getaran, dan kejutan listrik. Pegangan dari karet yang dapat ditekan akan membantu mengurangi transmisi getaran ke tangan dan membantu penggenggaman. Selanjutnya ada pedoman hand tool berdasarkan faktor penggunaan alat. Yang pertama, jaga kelurusan pergelangan tangan. Kedua, gunakan sarung tangan dengan hati-hati. Tiga, cegah peralatan slip saat digunakan. Keempat, gunakan sarung tangan dengan hati-hati. Dan terakhir, meminimasi beban statis pada tangan dan lengan. Selanjutnya ada contoh desain palu ergonomis, yaitu perancangan palu pada tukang kayu. Perancangan palu untuk tukang kayu di Bangladesh ini dilakukan karena tingginya prevalensi keluhan-keluhan muskuloskeletal disorder pada tukang kayu, yaitu sebesar 87% dari 300 pekerja di beberapa area. Pada perancangan palu untuk tukang kayu yang ergonomis harus memperhatikan dua hal, yaitu power grip diameter dan grip size. Berikut adalah contoh desain palu ergonomis pada tukang kayu di Bangladesh. Grip size atau ukuran pegangan yang benar adalah ketika kedua jari tengah sedikit terbuka untuk menyentuh bagian tumit telapak tangan operator. Palu yang dibuat untuk pekerja tukang kayu di Bangladesh ini sudah benar dan sudah cocok atau pas untuk tangan pekerjanya. Berikutnya adalah pembahasan mengenai prinsip-prinsip perancangan power tools. Power tools merupakan alat penunjang pekerjaan atau aktivitas manusia yang digerakkan oleh mekanisme tambahan selain tenaga manual pekerja. Yang termasuk dalam power tools misalnya adalah gerinda, bor, screwdriver, saw atau gergaji mesin, dan lain-lain.
Sebelum melakukan perancangan power tools, perlu dilakukan pengumpulan informasi terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas alat. Yang pertama adalah tool-related parameters, yaitu segala yang berkaitan dengan fungsi atau tugas dari alat yang akan dibuat. Kemudian yang kedua adalah task-related parameters, yaitu terkait kompleksitas tugas atau kemungkinan terhadap dampak ergonomis, seperti orientasi workspace atau pada surface apakah alat akan digunakan. Dan yang ketiga adalah operator-related parameters, yaitu faktor-faktor yang berada pada operator, seperti berat badan, usia, pengalaman penggunaan alat, dan lain-lain. Selanjutnya, berikut ini merupakan karakteristik yang harus diperhatikan dalam mendesain power tools yang ergonomis. Yang pertama adalah weight atau berat alat. Jadi, power tools itu dianjurkan untuk dibuat dengan berat seringan mungkin dengan batas maksimum 1,4 kg. Untuk alternatifnya dapat dipasang tool balancer maupun micro brake strap yang dipasangkan pada alat. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah handle design yang dianjurkan untuk dibuat dengan bentuk bulat atau oval untuk menyesuaikan dengan genggaman tangan. Kemudian dibuat juga dengan opsi adjustable, dilengkapi lapisan anti-slip serta ventilasi untuk telapak tangan, dan memiliki safety lock untuk menghindari unintentional trigger. Untuk karakteristik selanjutnya adalah external load, di mana power tools didesain dengan pusat gravitasi lebih dekat dengan handle untuk mengurangi nilai torsi, sehingga hanya diperlukan gaya pemicu yang rendah. Lalu selanjutnya ada temperatur. Jadi untuk menjaga kestabilan temperatur, handle dari power tools dapat dilengkapi dengan lapisan berbahan isolasi serta menggunakan motor dengan efisiensi yang tinggi agar mesin tidak cepat panas. Karakteristik selanjutnya adalah noise, di mana alat yang didesain dapat dilengkapi dengan muffler pada bagian handle untuk meredam kebisingan. Selanjutnya ada vibration. Untuk menghindari terjadinya getaran yang tinggi, alat yang dirancang harus disesuaikan dengan surface kerja. Selain itu, hindari juga bad design serta imbalance atau ketidakseimbangan pada bagian internal tools. Lalu selanjutnya ada shock reaction yang dapat dikurangi dengan penggunaan daya motor atau mesin yang tinggi. Serta karakteristik terakhir yaitu dust and oil yang dapat diatasi dengan pemasangan sistem dust collector yang disambungkan dengan selang hisap. Selain itu, kurangi juga jumlah pelumas atau jika memungkinkan, rancang alat yang bebas pelumas. Lalu selanjutnya ada contoh desain power tools ergonomis, yaitu cordless screwdriver. Penerapan prinsip ergonomis pada desain alat ini adalah antara lain memiliki berat tidak melebihi ketentuan, kemudian handle didesain sesuai dengan grip tangan manusia serta dilengkapi dengan lapisan yang anti-slip, kemudian gaya torsi yang dibutuhkan rendah, lalu memiliki safety switch lock button, dilengkapi built-in LED light untuk membantu penglihatan pekerja saat beraktivitas, tidak menggunakan kabel untuk menghindari electrical hazard, serta menggunakan daya motor yang cukup tinggi sehingga kinerja lebih efisien. Subbab selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perancangan alat pelindung diri atau APD. Yang pertama yaitu persyaratan APD. Pertama kali yang harus diperhatikan saat ingin membuat APD adalah prinsip yang harus dipenuhi dalam pemilihannya. Adapun Kemenkes menjelaskan bahwa APD paling tidak harus memenuhi prinsip seperti berikut, yaitu yang pertama harus dapat memberikan perlindungan sesuai dengan bahaya yang dihadapi, yang kedua ringan dan nyaman, yang ketiga fleksibel, yang keempat tidak menimbulkan bahaya tambahan, yang kelima tidak mudah rusak, yang keenam memenuhi standar yang ada, yang ketujuh pemeliharaannya mudah, dan yang kedelapan tidak membatasi gerak. Selanjutnya yaitu spesifikasi APD. Kewajiban penggunaan APD ini tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Permen 8 tahun 2010 tentang alat pelindung diri, di mana perusahaan wajib untuk menyediakan APD sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi pekerjanya. Dan berikut beberapa APD yang ada seperti pertama, helm keselamatan atau safety helmet harus bisa melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia, ataupun suhu yang ekstrim.
Selanjutnya, terdapat sabuk keselamatan atau safety belt. Ini digunakan untuk membatasi gerak pekerja agar tidak terjatuh atau terlepas dari posisi yang diinginkan. Dan yang ketiga, terdapat sepatu pelindung, yaitu harus bisa melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, bahan kimia yang berbahaya, serta permukaan yang licin. Selanjutnya yang keempat yaitu terdapat penutup telinga. Alat ini biasanya terdiri dari sumber telinga atau earplug atau penutup telinga atau earmuff yang berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan ataupun tekanan. Lalu selanjutnya terdapat kacamata pengaman atau safety goggles yang biasanya digunakan sebagai alat pelindung mata dari paparan partikel yang melayang di udara ataupun di air, percikan benda kecil, benda panas, ataupun uap panas. Dan yang keenam, terdapat sarung tangan atau safety glove. Ini berfungsi untuk melindungi tangan dari api, suhu panas dan dingin, radiasi arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, tergores benda tajam, ataupun infeksi dari zat patogen seperti virus dan bakteri. Lalu yang ketujuh, terdapat masker pernafasan atau respirator mask. Ini harus dapat melindungi organ pernafasan dengan menyaring pencemaran bahan kimia, partikel debu, aerosol, asap, dan yang lainnya. Sehingga udara yang dihirup masuk ke dalam tubuh adalah udara yang bersih dan sehat. Lalu yang terakhir yaitu terdapat pelindung wajah atau face shield. Ini merupakan alat pelindung wajah dari paparan bahan kimia yang berbahaya seperti partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil, panas ataupun uap panas, benturan atau pukulan benda keras atau tajam, serta pancaran cahaya. Selanjutnya yaitu yang terakhir terdapat contoh desain APD yang ergonomis. Dalam hal ini kami mengambil contoh yaitu desain perancangan APD pengolahan tahu yaitu sarung tangan. Sarung tangan ini dibuat berdasarkan kuesioner responden karyawan yang disebarkan di perusahaan tahu melalui responden pekerja langsung, sehingga dibuat sesuai dengan kebutuhan pekerja baik desain dan kualitas bahan sarung tangan. Berikut terdapat gambar desain rancangan sarung tangan baru dan gambar perbedaan rancangan sarung tangan baru yaitu yang warna kuning dan sarung tangan lama yaitu yang warna putih. Lalu terdapat kelebihan dan kekurangan pada desain perancangan sarung tangan pengolahan tahu ini. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama terdapat lubang kecil untuk sirkulasi udara. Yang kedua terdapat tali dan klip untuk pengancing. Yang ketiga bahan mudah untuk dicuci. Yang keempat terdapat kain untuk penyerapan keringat. Dan yang kelima bahan latex campuran polimer termoplastik. Dan untuk kekurangannya yaitu lebih panas dan tebal karena adanya kain penyerapan air keringat. Dan yang kedua yaitu cara pakainya lebih susah. Subbab terakhir yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu mendesain alat kerja tidak serta-merta melindungi pekerja dari risiko yang mungkin terjadi. Akan tetapi, perlu prinsip-prinsip tertentu dalam pembuatan alat tersebut, serta pengaplikasiannya. Kembali kepada fungsi ergonomi yang memberikan pencegahan cedera dan rasa nyaman pada pekerja. Kembali kepada fitting everything to the humans. Berikut adalah sumber-sumber materi yang kita dapatkan.